Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, mata kuliah Dasar-Dasar Kimia Analitik. Nah, kami beranggotakan 7 orang. Ada saya sendiri, Nur Amalia dengan akhiran stambuk 007, ada Nurul Wahida dengan akhiran stambuk 026, ada Citra Ayudita dengan akhiran stambuk 002, ada Waiza dengan akhiran stambuk 012, ada Tasya Miftahil Janna dengan akhiran stambuk 030, ada Nur Safika Salsabila dengan akhiran stambuk 031, dan juga ada Rara Novita dengan akhiran stambuk 134. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai latar belakang analisis anion pada soda kue. Soda kue atau natrium bikarbonat adalah bahan kimia yang umumnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam pembuatan roti untuk menghasilkan tekstur yang lebih ringan dan berpori. Natrium bikarbonat atau soda kue ini memiliki sifat basa yang dapat bereaksi dengan asam yang akan menghasilkan karbon dioksida. Dalam percobaan ini kita akan menguji adanya ion karbonat pada soda kue dengan cara mereaksikan soda kue dengan cuka, di mana reaksi tersebut akan menghasilkan karbon dioksida yang dapat diamati melalui gelembung-gelembung gas. Dan ketika gas tersebut terperangkap di dalam adonan, maka akan terjadi pengembangan pada adonan tersebut. Dalam pembuatan roti, ketika soda kue direaksikan dengan bahan-bahan yang bersifat asam, maka akan terjadi reaksi kimia yang akan menghasilkan gas karbon dioksida. Reaksi ini biasanya terjadi ketika adonan dipanggang, di mana panas dari oven itu akan mempercepat reaksi dan akan menghasilkan lebih banyak gas karbon dioksida sehingga adonan mengembang dengan sempurna. Pada penelitian ini, campuran antara cuka dan soda kue dapat diamati melalui adanya buih-buih yang semakin naik ke permukaan wadah serta terciptanya aroma yang khas. Hal tersebut disebabkan oleh adanya ion karbonat yang terdapat dalam soda kue. Untuk itu, perlu dipahami bagaimana cara mengidentifikasi ion tersebut dalam suatu sampel secara sederhana dengan hasil yang akurat. Nah, adapun tujuan dari pembuatan video kami yang pertama yaitu mengetahui cara mengidentifikasi anion pada soda kue secara kualitatif dengan menggunakan bahan dan juga alat sederhana. Nah, yang kedua yaitu mengetahui proses yang terjadi pada pembuatan roti sehingga mengakibatkan roti menjadi mengembang. Dan yang ketiga yaitu mengetahui cara mengidentifikasi adanya gas CO2 atau karbon dioksida yang dihasilkan dari suatu reaksi kimia. Dan yang terakhir yaitu mengetahui pengaruh jumlah soda kue yang digunakan terhadap kualitas roti yang dihasilkan. Anion adalah ion negatif yang terbentuk ketika atom non-logam memperoleh satu atau lebih elektron. Anion dinamakan demikian karena anion tertarik ke anoda atau bidang positif dalam medan listrik. Atom biasanya akan mendapatkan elektron sehingga mereka akan memiliki konfigurasi seperti gas mulia. Analisa anion atau uji anion adalah analisa yang bertujuan untuk menganalisa adanya ion dalam sampel. Selanjutnya pengertian cuka. Asam cuka atau asam asetat adalah bahan yang sering digunakan untuk memberikan rasa asam, pengatur keasaman, dan memberikan aroma pada makanan. Asam asetat memiliki rumus kimia CH3COOH dan bersifat asam lemah. Cuka adalah larutan yang utamanya mengandung campuran 3 asam asetat dan air. Selanjutnya pengertian soda kue. Soda kue merupakan bahan yang digunakan untuk mengembangkan adonan kue dan mengandung tidak kurang dari 99,0% dan tidak lebih dari 100,0% senyawa natrium bikarbonat atau NaHCO3 dihitung terhadap zat yang telah dikeringkan. Alat-alat yang digunakan dalam percobaan ini yaitu 1 buah botol plastik, 1 buah balon, dan juga 1 buah sendok. Dan adapun bahan-bahan yang digunakan dalam percobaan ini yaitu soda kue atau natrium bikarbonat dan juga ada cuka atau asam asetat. Nah, rancangan percobaan ini meliputi 2 tahap. Yang pertama yaitu tahap sampling, di mana sampel yang kami gunakan yaitu soda kue atau natrium bikarbonat.
dengan jumlah sampel kurang lebih 10 gram. Adapun metode pengambilan sampel yaitu soda kue diambil dengan menggunakan sendok makan yang bersih dan juga kering. Nah, untuk tahap yang kedua yaitu preparasi sampel. Nah, di tahap ini kita melarutkan sampel yang telah diambil menggunakan 3 sendok cuka yang dimasukkan ke dalam botol. Soda kue atau natrium bikarbonat merupakan senyawa anorganik dengan rumus molekul NaHCO3. Jenis ion yang terdapat pada soda kue yaitu Na+ dan juga HCO3-. Nah, ketika soda kue sudah dituangkan dan menyatu dengan cuka, terjadi gelembung-gelembung yang banyak pada botol sampai naik ke balon. Nah, gelembung-gelembung tersebut merupakan gas karbon dioksida. Hasil dari reaksi cuka dengan soda kue menghasilkan gas karbon dioksida yang dapat mendorong gas oksigen di atasnya sehingga lama-kelamaan balon yang tadinya kecil akan berubah menjadi besar. Dan pada waktu yang bersamaan, balon pun mengalami perbesaran secara terus-menerus sampai sudah tidak ada gelembung lagi. Jadi, reaksi antara cuka dengan soda kue tersebut dapat menyebabkan balon membesar karena reaksi tersebut menghasilkan gas karbon dioksida atau CO2 yang membuat balon terisi udara. Nah, reaksi yang terjadi antara cuka dan soda kue yaitu natrium bikarbonat ditambahkan asam asetat menghasilkan natrium asetat, karbon dioksida, dan juga air. Reaksi antara soda kue dan cuka menunjukkan adanya ion bikarbonat dalam soda kue. Nah, ion bikarbonat bereaksi dengan ion hidrogen dari cuka membentuk asam karbonat yang kemudian terurai menjadi air dan juga karbon dioksida. Jadi, di sini saya akan menjelaskan mengenai proses pembuatan pada roti sehingga mengakibatkan roti tersebut menjadi mengembang. Nah, jadi berdasarkan percobaan sederhana dengan mencampurkan soda kue dan cuka yang menghasilkan gelembung gas, memberikan gambaran tentang bagaimana proses pembuatan roti bekerja. Dari percobaan tersebut menunjukkan reaksi kimia yang terjadi antara soda kue dan cuka, yang dimana reaksi ini menghasilkan gas karbon dioksida yang merupakan gas yang sama yang membuat adonan roti menjadi mengembang. Apabila penambahan soda kue pada makanan misalnya roti semakin banyak, maka akan menghasilkan roti yang semakin mengembang. Mengapa demikian? Nah, jadi hal tersebut dikarenakan soda kue merupakan bahan pengembang atau zat anorganik yang ditambahkan pada adonan baik tunggal maupun campuran untuk menghasilkan gas karbon dioksida, membentuk inti untuk perkembangan tekstur sehingga produk memiliki porositas yang tinggi dikarenakan akibat dari gas karbon dioksida yang mampu menghasilkan rongga-rongga dalam produk
akibat banyaknya air yang menguap. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan cara mengidentifikasi adanya gas CO2 yang dihasilkan dari suatu reaksi kimia. Berdasarkan percobaan yang kami lakukan, kita dapat melihat bahwa salah satu cara untuk mengidentifikasi adanya gas CO2 yang dihasilkan dari reaksi kimia adalah dengan melihat terjadinya pembentukan buih. Ketika soda kue bereaksi dengan cuka, akan terjadi pelepasan gas CO2 yang menyebabkan terbentuknya buih atau gelembung pada larutan. Nah, untuk mengidentifikasi karbon dioksida, dapat menggunakan metode absorpsi dengan larutan basah. Misalnya contoh menggunakan larutan natrium hidroksida atau NaOH dengan konsentrasi yang sesuai dalam sebuah wadah. Selanjutnya, mengalirkan gas yang dicurigai sebagai CO2 ke dalam larutan tersebut. Kemudian mengamati apakah terjadi perubahan fisik seperti terbentuknya endapan atau perubahan warna larutan, yang menunjukkan bahwa CO2 telah bereaksi dengan NaOH membentuk natrium karbonat dan air. Metode lain yang dapat digunakan adalah pengujian gas dengan indikator pH. Dalam langkah ini dilakukan dengan menyiapkan air dalam wadah dan dialirkan gas yang dicurigai sebagai CO2 ke dalam air tersebut. Setelah itu ditambahkan beberapa tetes indikator pH seperti lakmus atau indikator universal ke dalam campuran. Jika warna indikator berubah menjadi merah, ini menunjukkan bahwa pH larutan menurun dan adanya asam karbonat yang terbentuk dari reaksi CO2 dengan air. Jadi di sini saya akan membahas materi tentang pengaruh jumlah soda kue terhadap kualitas roti yang dihasilkan. Nah, jadi itu ada beberapa pengaruh yang dihasilkan dari jumlah soda kue terhadap kualitas roti. Nah, yang pertama itu dipengaruhi oleh rasa. Semakin banyak penambahan soda kue yang digunakan, maka tingkat kenikmatan rasa terhadap roti itu akan berkurang. Dikarenakan hal ini, soda kue itu mengandung natrium bikarbonat yang bersifat basa. Jika digunakan berlebihan, rasa ini muncul akibat ketidakseimbangan antara komponen asam dan basa dalam adonan. Yang kedua itu dipengaruhi oleh tekstur. Nah, semakin banyak penambahan soda kue, maka roti yang dihasilkan akan semakin tinggi. Dikarenakan hal ini, soda kue merupakan bahan pengembang atau zat anorganik yang ditambahkan ke dalam adonan untuk menghasilkan gas CO2. Nah, ketiga itu ada daya kembang. Semakin banyak penambahan soda kue, maka daya kembang juga semakin meningkat. Dikarenakan hal ini, soda kue dapat melepas gas sehingga jenuh dengan gas CO2, lalu dengan teratur melepaskan gas selama pemanggangan agar adonan mengembang sempurna dan menjaga penyusutan. Nah, yang keempat itu ada porositas, yang mana penambahan soda kue yang semakin banyak menyebabkan porositas semakin sedikit, tetapi pembentukan pori-pori yang terjadi semakin membesar sehingga mudah untuk dipatahkan. Sedangkan penambahan soda kue yang sedikit akan menyebabkan porositas semakin banyak, tetapi dengan pembentukan pori-pori dengan ukuran kecil, sehingga butiran akan sedikit lebih sulit dipatahkan dibanding pemberian soda kue yang banyak. Nah, yang terakhir itu ada kadar air, yang mana kadar air pada roti ini akan mengalami peningkatan pada saat diberikan konsentrasi air yang tinggi, dan konsentrasi soda yang rendah dan kadar air akan menurun dengan penambahan konsentrasi soda kue yang tinggi dan penambahan konsentrasi air yang rendah. Hal ini dikarenakan soda kue dapat melepaskan gas hingga jenuh dengan gas CO2, lalu dengan teratur melepaskan gas selama pemanggangan sehingga roti lebih berkembang. Beberapa hal yang dapat kami simpulkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu ketika soda kue dituangkan dan menyatu dengan cuka, terjadi gelembung-gelembung yang banyak pada botol sampai naik ke balon. Gelembung-gelembung gas tersebut adalah gas karbon dioksida yang dapat mendorong gas oksigen di atasnya, sehingga lama-kelamaan balon yang terjadi tadinya kecil akan berubah menjadi besar. Reaksi antara soda kue dan cuka menunjukkan adanya ion
bikarbonat dalam soda kue yang bereaksi dengan ion hidrogen dari cuka. Yang kedua yaitu berdasarkan percobaan sederhana dengan mencampurkan soda kue dan cuka, memberikan gambaran tentang bagaimana proses pembuatan roti bekerja, di mana reaksi ini menghasilkan gas karbon dioksida yang merupakan gas yang sama yang membuat adonan roti mengembang. Terus yang ketiga yaitu beberapa cara untuk mengidentifikasi adanya gas CO2 yang dihasilkan dari reaksi kimia. Nah, adalah dengan melihat terjadinya pembentukan buih, melakukan metode absorpsi dengan larutan basah, dan pengujian gas dengan indikator pH. Yang keempat yaitu jumlah soda kue yang digunakan pada pembuatan roti dapat mempengaruhi kualitasnya seperti rasa, tekstur, dan kembang porositas dan kadar air pada roti. Nah, untuk sarannya, untuk memperkaya percobaan uji anion pada soda kue, kita dapat mencoba menggunakan berbagai reagen asam, seperti asam sitrat atau asam klorida selain cuka. Dengan melakukan hal ini, kita akan mendapatkan pemahaman yang lebih luas tentang sifat anion yang terkandung dalam soda kue dan bagaimana reaksi dapat bervariasi tergantung pada jenis asam yang digunakan. Mungkin itu saja.